Mula pertama saya menyapa kita semua. Selamat pagi, Shalom Alehem. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Pada hari kenaikan Kristus, saya menegaskan bagi kita bahwa semua perayaan yang kita peringati di dalam kekristenan itu adalah hari-hari di mana Tuhan secara langsung mengintervensi sejarah. Tuhan secara langsung datang di tengah-tengah umat manusia, terutama umat Allah. Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang jauh di sana, yang tidak terjangkau, Allah yang transenden di sorga yang kita tidak bisa temui. Tetapi Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang imanen, Allah yang mau hadir di tengah-tengah umatnya yang berdosa, yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah itu tetap hadir, tetap ada di tengah-tengah umatnya. Maka salah satu nama Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Bukan Allah yang jauh di sorga, tetapi Allah yang ada di tengah-tengah umatnya. Itu yang kita bisa lihat. Bahkan kita melihat dari perjanjian lama, Allah itu berada di tengah-tengah umatnya dalam tabernakel. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan Allah itu bertabernakel di antara kita, berdiam di antara kita. Allah mengambil rupa manusia dalam pribadi Yesus, sehingga Yesus itu bisa merasakan dan bisa mengalami penderitaan-penderitaan manusia, penderitaan-penderitaan kita. Dia bukan hanya Allah yang tidak bisa merasakan, tetapi dia menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia bisa merasakan perasaan manusia, dia bisa mengalami penderitaan manusia, dia bisa mengalami bahkan kematian yang paling ditakutkan oleh manusia. Kembali pada hari ini, kita merayakan satu hari yang kudus lagi. Itu adalah hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari yang ke-50. Disebut juga sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dan lebih lagi, sebenarnya hari pencurahan Roh Kudus merupakan hari lahirnya gereja. Hari kelahiran gereja Tuhan yang hingga pada saat ini masih berlangsung, bahkan sampai Tuhan datang. Hari ke-50 dihitung dari sejak kebangkitan Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih ada di tengah bumi, di tengah-tengah bangsa Israel, 40 hari lamanya, untuk memperlihatkan kepada murid-murid dan kepada halayak ramai bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Murid bukan halusinasi. Kalau mungkin dia hanya satu hari kemudian terangkat ke sorga, maka mungkin murid berkata bahwa mereka hanya mimpi bahwa Yesus hidup. Tetapi dia selama 40 hari lagi masih ada di tengah-tengah bumi. Bahkan kalau kita baca dalam Lukas itu, dia sempat makan ikan goreng bersama dengan murid-muridnya. Jadi dia hidup. Amin? Iya. Dia bangkit, dia hidup. Dan di hari ke-40 yang kita sudah rayakan pada minggu yang lalu, dia naik ke surga. Ya. Naik ke surga, ke tempat dari mana dia datang sebelumnya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia berjanji kepada para muridnya bahwa Roh Kudus akan turun. Setelah dia terangkat ke surga, maka Roh Kudus akan turun. Jadi ada Yesus yang naik, ada Roh Kudus yang turun ke bumi. Sebelum Pentakosta, ada dua hal yang dilakukan para murid. Ya, pertama, mereka bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Coba kita lihat ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Iya, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon Barjelo dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan saudara perempuan Samaria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang lainnya, lalu berkata, Iya, jadi mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Itu di sebuah ruangan, di sebuah rumah yang mereka tumpangi di Yerusalem. Mungkin mereka menyewa sebuah rumah dan mereka berdoa di sana selama 10 hari. Ya. Di ruang atas sebuah rumah dikatakan tadi. Dan jumlah mereka dikatakan sekitar 120 orang. Coba Methodius bacakan ayat 15. pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Iya, jadi ada 120 orang yang berkumpul di sana, berdoa, menantikan janji Yesus, di mana Yesus katakan bahwa Roh Kudus akan turun. Kamu akan menerima Roh Kudus. Mereka menantikan selama 10 hari. Itu penantian yang cukup panjang. Itu penantian yang cukup melelahkan dan butuh konsentrasi. Ketika saya persiapkan itu tadi malam, saya pikir-pikir ya. Apakah kira-kira jemaat saat ini masih mampu untuk berdoa 10 hari? 10 hari, 10 malam. Karena saya perhatikan belakangan ini kita gampang sekali terganggu, gampang sekali terinterupsi. Sehingga susah untuk konsentrasi. Ada handphone di tangan kita. Setiap kali 1 menit kita lihat, kita baca WA, kita baca email, kita nonton ini dan itu. Susah untuk konsentrasi. Tetapi di sini mereka harus konsentrasi bersama-sama. Mereka harus sehati. Pada saat itu belum ada apa-apa. Belum ada musik. Belum ada gitar, belum ada keyboard, belum ada loudspeaker. Seperti yang kita punya saat ini. Maka semua mereka harus mengusahakan sekuat tenaga mereka. Mereka harus memuji Tuhan dengan mulut mereka. Kalau ada musik, ada mic seperti ini, ada banyak saya lihat jemaat hanya lip sync, tidak ikut menyanyi, tidak ikut bersorak. Tetapi pada masa itu mereka dikatakan sehati. Mungkin belum ada kipas angin. Ini sekarang sudah ada kipas angin pun sudah masih panas ya. Tapi pada saat itu belum ada teknologi yang kita miliki atau kita bisa nikmati saat ini. 10 hari Bapak Ibu, dan mereka cukup banyak, 120 orang. Mereka bertekun. Mereka menanti sampai Pentakosta terjadi. Yang kedua yang mereka lakukan adalah memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Karena kita tahu bersama bahwa Yudas telah bunuh diri. Dia telah mengkhianati Yesus dengan sejumlah uang dan dia menyesal. Dia kemudian bunuh diri. Uangnya dilemparkan. Dibuang. Nah, kriterianya juga ada.
Kriteria orang yang mereka pilih untuk menggantikan Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, ada. Itu adalah orang-orang yang senantiasa bersama para murid, mulai dari baptisan Yohanes hingga kebangkitan Yesus. Jadi ada 12 orang murid, tetapi sebenarnya masih ada murid-murid yang lain. Selain yang 12 orang, masih ada murid-murid yang lain yang selalu setia mengiringi Yesus. Kemana Yesus ada, di situ mereka ada. Kemana Yesus pergi, mereka ikut selalu. Dan terpilihlah 2 orang, terseleksi 2 orang, yaitu Yusuf, yang disebut juga Barsabas, atau juga Justus. Dan orang kedua adalah Matias. Coba Meto bacakan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf tadi yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Ya. Kemudian ketika mereka sudah memutuskan 2 orang dan hanya 1 orang yang akan dipilih untuk menggantikan Yudas, mereka buang undi. Ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian dia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Iya, Matias diambil melalui undi untuk menggantikan Yudas Iskariot. Menjadi murid Tuhan sesuatu yang sangat istimewa. Menjadi rasul sesuatu yang sangat istimewa. Ya, betapa luar biasanya Matias ini. Maka kita belajar di sini, Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Gereja Tuhan harus tetap berjalan. Kalau ada orang yang berkhianat, maka akan ada menggantikannya. Amin. Ya. Kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan, maka Tuhan cukup banyak orang untuk menggantikan tempat. Karena tempat itu sangat spesifik. Ya, kita sudah belajar kitab Roma. Ya. Kuota kita terbatas sebagai orang kafir. Kuota kita terbatas, tempat duduk kita itu terbatas. Kalau kita meninggalkan Tuhan, tidak menghargai kemurahan Tuhan yang masih ada, maka yang lain akan siap untuk menggantikan. Matias mendapatkan kemurahan yang luar biasa. Yudas Iskariot meninggalkan ke-12 rasul, dia mengkhianat, kemudian Matias punya kesempatan untuk menggantikan dia. Ya. Mereka menunggu di sana dan mereka ada 12 orang sudah terpenuhi. Dan kemudian terjadilah Pentakosta, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di saat Pentakosta? Dikatakan ada suara turun dari langit, suatu bunyi. Seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Dan kemudian tampak kepada mereka lidah-lidah api, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Dan orang banyak menjadi bingung ketika melihat rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa negeri asal mereka. Coba bacakan ini, ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6. Ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Iya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Iya. Rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Karena mereka adalah diaspora, mereka datang ke sana untuk merayakan Paskah dari berbagai negeri. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan ketika Roh Kudus turun, mereka mendengarkan bahwa rasul-rasul itu bisa berbicara dalam bahasa negeri asal mereka. Disebutkan di sana ada beberapa negeri asal mereka. Ya. Tanpa belajar. Sungguh-sungguh yang spektakuler terjadi pada saat itu. Roh Kudus sendiri yang memberikan itu kepada mereka. Dan para murid mengatakan
mengutarakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, Meto. Demikian firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Ya. Kami berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Iya. Ini sesuatu yang positif. Mengapa positif? Karena mereka menyampaikan atau mengatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam berbagai bahasa. Sehingga orang-orang yang datang itu bisa mengerti dan bisa membawa berita itu kembali ke negeri asal mereka. Karena nanti setelah perayaan itu mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing, akan menjadi saksi-saksi Kristus yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi ada juga yang negatif, ya. Ada juga yang negatif, yaitu ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, ada juga. Jadi selalu ketika ada manifestasi Roh Kudus, selalu ada dua pihak, ya, dua golongan manusia. Kita harus hati-hati, sangat waspada, supaya jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang negatif, yang mengatakan hal-hal yang negatif. Ya, mereka mabuk, oh mabuk kok bisa begitu. Ya. Ini sesuatu yang sangat ramai Bapak Ibu. Ya. Pada masa Pentakosta terjadi itu ramai sekali. Ya. Karena Roh Kudus itu yang mengerjakan semua perkara itu. Seringkali ketika ada manifestasi Roh Kudus, yang ada adalah cibiran, yang adalah olok-olok, dan setiap kali saya mendengarkan hal-hal semacam itu, saya sangat takut. Saya merasa ngeri. Ya. Ketika ada orang-orang yang mencoba berkata-kata yang negatif mengenai manifestasi Roh Kudus, kita harus sangat hati-hati karena satu kali katakan dosa yang tidak terampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Amin. Jangan sampai kita salah menanggapi. Dan mengatakan itu bahasa roh palsu. Oh itu mujizat palsu. Ya. Kita tidak punya wewenang. Tidak punya wewenang untuk menghakimi. Oh mereka mabuk. Mereka gila. Itu banyak sekali. Saudara bisa tonton di YouTube. Ketika ada siaran-siaran begitu. Saya paling takut. Karena saya tidak tahu. Ya. Jangan mengucapkan sesuatu terhadap yang kita tidak tahu. Ada orang berbahasa roh, itu bahasa roh palsu. Kalau saya tanya balik, terus gimana yang benar, yang asli? Coba, nggak bisa juga. Ya. Kalau kamu tahu yang benar, ya lakukan. Tapi jangan mencibir, jangan memfitnah, jangan menghujat. Karena kita harus takut. Ya. Dosa yang tidak terampuni. Maka yang paling mengerikan lagi, ya, di kalangan akademis, ya hati-hati Metodius ya. Ya, terutama ini mahasiswa ini seringkali mencibir ya. Ada mahasiswa yang melakukan penyelidikan atau penelitian mengenai bahasa roh. Kemudian dia rekam. Dia masuk ke beberapa gereja, dia rekam bahasa roh. Dan dia lafalkan, dituliskan di laptopnya begitu ya. Ya, gereja A begini bahasa rohnya, gereja B begini. Aduh, kok begitu sih skripsi? Saya bingung saya. Ya, dilafalkan, dituliskan. Ya. Kalau kita coba bayangkan apa yang terjadi pada saat itu sesuatu yang sangat ramai. Sangat ramai. Ya. Karena mereka semua berada dalam kendali Roh Kudus. Dan yang mereka katakan adalah bahasa-bahasa dari berbagai negeri di mana umat pada saat itu berdatangan dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru. Dan yang mereka katakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah.
Itu yang terjadi ketika Pentakosta itu. Kemudian yang terjadi setelah Pentakosta. Kemudian Petrus bangkit untuk menjelaskan bahwa para murid tidaklah mabuk. Mengapa? Karena hari baru pukul 9. Jadi Bapak Ibu, kejadian itu terjadi pagi-pagi. Ya, pagi-pagi semacam ini. Ya. Mungkin hari begini atau jam segini masih berlangsung. Dikatakan Petrus jam 9. Hari baru pukul 9 pagi. Coba Metodus ayat 15. Kisah Para Rasul 2 ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Iya, tidak mabuk seperti yang kamu sangka, tidak mabuk seperti yang kamu katakan, tidak mabuk seperti yang kamu duga atau pikirkan. Tetapi kalau mungkin konteks sekarang ya, kapanpun orang bisa mabuk begitu ya. Saudara lewat jalan itu pagi-pagi begini pun sudah minum tuak juga ya. Ya. Tetapi memang pada kebiasaan saat itu, kalau mau mabuk itu malam-malam, ya, malam-malam. Tapi saya lihat ya di Batam ini, mau pagi, mau siang, sore, malam, ya minum semua ya. Ya. Baru pagi jam 9. Dan pada saat itu Petrus berkhotbah. Petrus menjadi saksi Kristus dan berkhotbah kepada mereka, kepada orang banyak. Menyampaikan apa yang terjadi, bahwa semua itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Terutama kitab Yoel. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan pada hari terakhir. Ya, itu yang dialami oleh para murid pada saat itu. Ya, Petrus berbicara panjang lebar. Ya, dan banyak orang yang menanggapi khotbah Petrus. Dan mereka memberi diri dibaptis. Sehingga pada hari Pentakosta, pada hari itu, pada hari semacam ini, hari itu saja jumlah yang percaya kira-kira 3.000 jiwa. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. 3.000 jiwa terjangkau, terselamatkan pada satu hari. Menerima Kristus pada satu hari. Kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Karena itu adalah tugas utama kita. Supaya kita semua yang telah percaya, yang telah menerima Kristus juga menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan kemudian entitas baru ini, orang-orang percaya yang baru ini bertekun dan bersehati. Kalau saudara baca kitab Para Rasul selalu diulangi, bersehati, bertekun, berkumpul, bersama-sama. Ya, ini satu kunci. Ini satu kunci. Saya sangat percaya kalau kita sidang jemaat sama-sama dipenuhi Roh Kudus, ya pasti menyatu. Amin. Kalau dalam hati kita masing-masing ada Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus, pasti bisa menyatu. Dan ketika kita menyatu, kalau kita baca, saudara, mereka sebenarnya jemaat yang menyatu itu tidak terlalu melakukan banyak hal. Mereka hanya menyatu. Tetapi kesatuan mereka itu dipandang oleh orang lain sebagai sesuatu yang sangat menarik. Ya. Disukai semua orang. Mereka disukai semua orang dikatakan. Orang mana? Bukan hanya orang Kristen, orang-orang di luar kekristenan. Hanya melihat mereka menyatu. Berkumpul bersama-sama, saling berbagi, saling mengunjungi. Dan kalau saudara baca, coba
Ini khotbah Petrus ya, 3.000 orang bertobat, 3.000 jiwa dibaptis, tetapi setelah itu, setelah mereka melakukan persekutuan, mereka bersama-sama, mereka menyatu, tetap juga Roh Kudus bekerja. Coba ayat 40 mungkin ya. Di sana dikatakan tiap hari ditambahkan ya. Coba. Demikian firman Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi ulang. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Oh bukan ya. Cara hidup jemaat mula-mula ya. Ayat berapa itu? Bagian terakhir. Coba Desi, bantu Desi. Ayat 47. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya. Mereka menyatu, kemudian orang suka, kemudian Tuhan menambahkan. Ya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan Tuhan yang menambahkan. Dengan, coba sekali lagi Desi, dengan keras, dengan kuat. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya, ini kerinduan kita Bapak Ibu. Amin. Iya. Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan semua ini terjadi Bapak Ibu. Semua yang terjadi pada hari Pentakosta adalah persis seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Apa yang dikatakan Yesus sebelum ia terangkat ke surga? Coba ayat yang sangat biasa ya, familiar bagi kita. Pasal 1 ayat 8 ya. Pasal 1 ayat 8, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini janji Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan apa yang saya sampaikan tadi semua itu adalah yang murid-murid lakukan. Yesus suruh tunggu, mereka tunggu. Mereka menanti. Dan ketika mereka menanti, mereka mendapat janji itu. Ya. Ada dua hal di sini. Pertama, dikatakan ketika Roh Kudus turun atas para murid, mereka akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kondisi para murid pada saat itu adalah mereka sudah percaya. Ya, tentu saja. Mereka sudah percaya kepada Kristus. Mereka sudah percaya kepada Kristus. Satu. Yang kedua, tapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Belum dipenuhi Roh Kudus. Karena dikatakan oleh Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti sebelum itu belum turun. Mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mereka percaya tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Ini saya yakin Bapak Ibu, ada orang Kristen yang sudah percaya Kristus tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Iya. Karena ini mereka sudah percaya, mereka sudah mengikut Kristus selama ini. Tetapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum turun. Belum turun ya. Kemudian yang ketiga, para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi itu prosesnya. Dan kalau kita lihat juga dalam pelajaran tabernakel, itu kan percaya itu di bawah ya, itu pintu gerbang. Percaya kepada Yesus Kristus itu pintu gerbang, itu di bawah. Kemudian nanti masuk pada mezbah korban bakaran.
pertobatan, kemudian bejana pembasuhan, pembaruan hidup. Kemudian baru pintu kemah dipenuhi Roh Kudus. Jadi ada jenjangnya. Percaya di bawah itu pintu untuk masuk ke ruangan suci. Sayang kita tidak ada gambar ya. Nanti satu kali saya tunjukkan. Ya. Artinya orang bisa sudah percaya tetapi belum dipenuhi Roh Kudus. Ini yang menjadi sebuah beban bagi saya. Ya. Saya rindu semua jemaat GPT Gunung Hermon dipenuhi Roh Kudus. Saya rindu semua jemaat GPT Gunung Hermon dipenuhi Roh Kudus. Saya yakin kalau ada Roh Kudus, buah-buah itu akan timbul. Para murid akan menerima kuasa. Dan kemudian keempat, para rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Itu karena kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus. Yang sudah turun itu, yang sudah memenuhi mereka. Tadi sudah kita baca itu. Ya, ada lidah-lidah api. Ada bahasa-bahasa yang Roh Kudus berikan. Ada kuasa yang Roh Kudus berikan. Kuasa untuk melakukan tanda-tanda, untuk mengadakan mujizat. Bapak Ibu, hingga hari ini, beberapa gereja masih melestarikan tradisi berdoa 10 hari. Itu terhitung sejak hari Kamis minggu lalu. Ya. Mereka berdoa 10 hari sampai hari ini. Ya. Sampai hari semacam ini, mereka berdoa, berpuasa 10 hari, 10 malam. Nah, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh murid-murid di Yerusalem, di ruang atas itu. Mereka mengikuti tradisi itu. Tetapi, beberapa gereja saat ini sudah mendiskon ya. Tadi 10 hari, janganlah terlalu lama. Jadi ada gereja sekarang ini cuma 3 hari. 3 hari aja cukup lah. Jadi mereka 3 hari berdoa berpuasa untuk menerima Roh Kudus. Nah, terakhir itu semacam gereja kita. Gereja kita atau sinode kita sudah tidak lagi melakukan ini. Dengan pandangan atau dengan pemahaman Roh Kudus kan sudah turun. Gitu ya. Roh Kudus kan sudah datang. Tetapi coba perhatikan apa yang ingin saya utarakan. Pada saat itu, kita kembali kepada kisah para rasul ya. Pada saat Roh Kudus turun, itu kan hanya 120 orang. Benar ya? Yang ada di ruangan Yerusalem tadi. Di ruangan rumah itu, di ruangan itu. Hanya ada 10 orang. 120 orang. Dan yang dipenuhi hanya mereka. Benar ya? Ya, kita perlu juga memiliki logika untuk memikirkan firman Tuhan. Apakah kira-kira ketika Roh Kudus turun, ada yang dipenuhi tempat lain? Saya tidak menemukan catatannya. Iya, jadi artinya gini, Roh Kudus memang sudah turun, tetapi kita harus merindukan Roh Kudus itu. Kita harus mau untuk dipenuhi Roh Kudus, kita harus meminta kepada Bapa. Jadi katakan Yesus, mintalah, nantikanlah, rindukanlah. Kalau kita tidak mau, ya dia tidak datang. Itu pemahaman saya. Kalau kita tidak meminta, tidak merindukan, bayangkan Bapak Ibu, mereka itu sudah sekelas rasul, sekaliber rasul, mereka harus menantikan selama 10 hari. Saya yakin sekali itu bukan penantian yang gampang. Ya, kapan ini kok belum datang juga ini? Karena Yesus sudah katakan, di 10 hari, di hari ke-10, maka Roh Kudus turun. Tidak ada ayatnya. Jadi mereka menanti sampai Roh Kudus itu turun. Jadi harus ada sebuah konsentrasi, harus ada sebuah kerinduan akan janji itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Pernahkah kita merindukan Roh Kudus? Pernahkah kita merindukan untuk menerima Roh Kudus itu? Bagi yang belum ya. Bagi yang sudah menerima, saya yakin karena merindukan.
Karena Allah itu tidak sembarang. Walau dia pemilik, tetapi dia mengetok pintu hati kita, Bapak Ibu. Dia bukan orang sembarang, oknum yang sembarang masuk kalau kita tidak mau dia masuk. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu belum ada apa-apa yang mengganggu mereka. Belum ada gadget, belum ada handphone, belum ada suara kereta api yang lewat, belum ada suara pesawat yang lewat. Ya, itu pun masih sangat harus konsentrasi Bapak Ibu. Saya tanyakan tadi di awal, kira-kira kalau kita buat doa 10 malam ya, orang bilang doa semalam suntuk ya, sampai semalaman ya. Apakah kira-kira jemaat masih mau? Ya. Dalam ruang ibadah aja cuma 2 jam, nggak bisa, nggak tahan, nggak buka HP ya. Lalu gatal sekali ya. Ini 10 hari 10 malam Bapak Ibu berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Tidak ada yang lain. Mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, coba dulu ya. Kalau kita buat doa 10 malam, kira-kira siapa yang mau? 10 malam? Apa itu Bang Saud? Makanya saya bilang tadi ada yang sudah mengkorting ya. Cukuplah 3 malam lah. 10 malam, aduh. Banyak kerjaan, banyak tugas. Kalau kita berkata seperti itu, seakan-akan kita mengatakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang nganggur ya. Kurang kerjaan ya. Memang Tuhan janjikan. Selalu begitu Bapak Ibu. Kalau saudara, Bapak Ibu baca Alkitab, janji Tuhan ada, tetapi ada juga bagian kita. Ada juga bagian kita. Mari, yang belum yakin dipenuhi Roh Kudus, minta dari Tuhan. Amin. Karena yang tadi itu di ruang tumpangan, di rumah tumpangan Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak harus di gereja. Di rumah kos juga Allah bisa lawat kita. Di kos-kosan juga, di rumah tumpangan juga Allah bisa melawat kita. Amin. Ketika saya pertama-tama dipenuhi Roh Kudus, ya. Ketika Tuhan bawa berdoa, ya, Tuhan kadang di tebing-tebing juga saya berdoa. Iya, Tuhan melawat juga. Ya. Burburan, di tebing begini ya. Saya berdoa di situ. Di gadu-gadu, ya, batas-batas sawah itu, saya berdoa di situ. Tuhan bisa melawat kita di mana saja kalau kita ada kerinduan. Amin. Kita akan menerima kuasa. Yang kedua, poinnya adalah kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi berarti seseorang yang berada di tempat kejadian ketika peristiwa itu terjadi. Itu namanya saksi. Ada misalkan sebuah kecelakaan dan saya ada di sana lagi ngopi, ya. Saya lihat di depan. Berarti saya saksi. Ya. Ada kejadian apa? Loncat dari jembatan, saya ada di sana lagi mancing. Berarti saya saksi karena saya melihat. Itu namanya saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat. Yang ketiga, saksi adalah seseorang yang mengalami. Saya saksi karena saya mengalami. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Tuhan mau kita melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Mengalami sungguh-sungguh Tuhan itu seperti apa? Mengalami pertolongan Tuhan. Karena hanya demikianlah kita bisa menjadi saksi. Kalau kita katakan kita saksi tapi nggak melihat, saudara mungkin lihat mengikuti ya.
mengikuti sidang MK, di mana calon presiden yang kalah itu menggugat. Saya perhatikan ketika saksinya itu ditanya, dia akan mengatakan begini, begono, begini, begono. Ditanya, Anda melihat? Ya kan? Anda melihat? Kemudian ditanya lagi, di mana Anda melihat? Di mana kejadiannya? Bahwa curang? Ya, tanya ya. Dia nggak bisa jawab. Ketika tidak bisa jawab, nggak valid. Anda mengalami di persekusi, Anda mengalami di teror, nggak bisa jawab. Akhirnya saksi-saksi ini keok semua. Pengaduan mereka tidak diterima di pengadilan. Karena tidak melihat, tidak mengalami, tidak tahu di mana tempatnya. Kata Syanu, waduh, nggak boleh begitu jadi saksi. Harus orang yang melihat. Maka kita hanya bisa menjadi saksi kalau kita sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita kembali, coba Desi bantu bacakan ayat yang tadi itu. Saya akan mengakhiri di sini. Ya, ayat 8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba Bapak Ibu sedikit pikirkan ayat ini. Ini bukan sebuah perintah, Bapak Ibu. Sebenarnya ayat ini bukan sebuah perintah. Tetapi ayat ini hanya sebuah informasi. Hanya sebuah kondisi atau informasi yang akan terjadi kepada mereka ketika Roh Kudus itu turun. Artinya apa? Kita menjadi umat yang memiliki otoritas. Itu bukan sebuah hal yang susah. Itu hal yang lumrah, itu hal yang normal. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah hal yang normal kalau dia memiliki otoritas. Amin. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah yang lumrah, yang wajar ketika dia menjadi saksi. Itu sesuatu yang sangat wajar. Mengapa wajar? Karena memang dia mengalami. Dia mengalami Roh Kudus itu. Ya. Tapi kalau tidak mengalami, mau saksikan apa? Itu makanya saya selalu berdoa supaya setiap sedang jemaat mengalami kuasa Tuhan, mengalami urapan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, terutama pada saat-saat kita beribadah. Tetapi sekali lagi kembali kepada kita. Apakah kita datang dari rumah dengan sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Ketika kita siap-siap dari rumah, apa di motivasi kita? Apa di hati kita? Apakah kita datang untuk sebuah perjumpaan dengan Tuhan? Tuhan, saya mau berjumpa dengan Engkau. Tuhan, saya mau bertemu dengan Engkau. Mereka itu benar-benar merindukan apa yang Yesus janjikan. Makanya mereka bisa menerima, mengalami suatu kondisi yang luar biasa itu. Yang kita peringati pada hari ini. Bukan sesuatu yang sukar bagi mereka untuk menjadi saksi. Bahkan ketika saudara baca kembali nanti khotbah Petrus itu, orang-orang yang bertanya kepada Petrus, loh sekarang kami bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Orang-orang sendiri yang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus langsung menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya rindu kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Ya. Tentang perbuatan-perbuatan yang kita alami, perbuatan-perbuatan Allah yang kita nikmati, pertolongan-pertolongan yang kita nikmati, mujizat-mujizat yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita memiliki semua pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, tidak susah untuk bersaksi. Amin. Ya, itu yang kita minta, kita rindukan.
Ya. Ada sesuatu yang kita sampaikan dengan sebuah otoritas. Mereka semua adalah orang-orang biasa. Murid-murid itu adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi ketika otoritas itu ada, mereka memiliki hikmat dari Tuhan. Mereka bisa tembus kepada orang-orang hebat. Ya, bahkan orang-orang kagum kepada mereka. Tercengang-cengang kepada mereka. Karena mereka sungguh-sungguh luar biasa. Mengapa? Karena mereka dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang sederhana, tetapi diurapi Roh Kudus, akan menjadi luar biasa. Orang yang tidak berpendidikan, nelayan, tetapi diurapi Roh Kudus, menjadi penginjil yang luar biasa. Saya belum pernah temukan lagi, ada orang yang sekali khotbah, 3.000 orang, 3.000 jiwa bertobat. Itu Petrus. Mengapa bisa demikian? Karena Roh Kudus. Sehingga, saya tambahkan sedikit lagi, ketika saya belajar Alkitab, tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab adalah orang-orang yang memiliki pengalaman bersama Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan perjumpaan mereka dengan Tuhan akan mengubah sisa hidup mereka selanjutnya. Setelah berjumpa dengan Tuhan, maka hidup mereka ke depan ini menjadi berubah. Berubahnya apa? Setelah itu adalah kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Kita lihat setelah Musa berjumpa dengan Tuhan, kita lihat setelah Abraham berjumpa dengan Tuhan. Kalau Henok jelas bergaul dengan Tuhan selama hidupnya. Kita lihat di Perjanjian Baru setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan, sisa hidup itu menjadi kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu indahnya kekristenan, Bapak Ibu. Ya, kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Itu yang kita bagikan kepada orang-orang lain. Amin. Sebuah kehidupan yang sangat indah, yang sangat asik, yang selalu punya cerita. Ya. Saya selalu bangga, Bapak Ibu, karena Tuhan itu begitu dekat dengan kita, bukan hanya memerintah dari tempat jauh, bukan hanya menurunkan kitab suci, tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh ada. Kalau kita mau bergaul dengan Dia, Dia lebih lagi. Kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, Dia lebih gila lagi. Kalau kita mau menjalin cinta kasih dengan Tuhan, Dia lebih lagi, Bapak Ibu. Kita sedang belajar Hosea pada saat ini. Ya, Tuhan itu, waduh, sudah bangsa Israel begitu brengsek, datang lagi Tuhan dengan membujuk, ya, untuk menenangkan hati mereka. Waduh, Tuhan itu begitu luas hatinya. Kalau kita mau, ya kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tutup di sini, Bapak Ibu. Sebagai sebuah pernyataan kita secara pribadi, ya. Kita tutup di sini. 1, 2, 3. Saya akan menjadi saksi Kristus karena Roh Kudus senantiasa memenuhi saya. Sekali lagi, Roh Kudus itu tidak akan memaksa kita, tidak akan merenggut kebebasan kita, tetapi ketika kita memberikan hidup ini dipimpin, maka Dia akan memimpin sejauh kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita di hari Pentakosta. Puji Tuhan.